Baik guys, kita akan mempelajari materi tentang statistika. Materi ini dipelajari di kelas 8 semester 2. Nah, di bagian video ini kita akan mempelajari 3 materi, yaitu tentang mean, median, serta modus. Nah, sebelum kita memasuki ketiga materi tersebut, ada pula materi pengantarnya. Nah, materi pengantarnya adalah tentang data. Data kita pelajari di kelas 7. Nah, pada kelas 7 kita mempelajari tentang pengertian data. Nah, pengertian data sendiri yaitu catatan atas sekumpulan fakta. Nah, apa sih contoh-contoh dari data? Misalnya data nomor sepatu siswa, data jumlah uang jajan siswa, dan banyak lagi. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data ini di kelas 7 sudah dipelajari, ada macam-macamnya, yaitu data disajikan dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel ini susunan datanya dalam bentuk baris dan kolom. Contohnya seperti gambar yang ini. Nah, ini dalam bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang sendiri yaitu grafik yang menunjukkan angka atau set dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah diagram batang dari data penjualan buku. Nah, yang ketiga yaitu ada diagram garis. Diagram garis sendiri adalah penyajian data yang disajikan dalam bentuk garis. Nah, bentuknya sama seperti diagram batang, hanya saja diagram batang kan dia berbentuk persegi panjang, berbatang-batang seperti ini. Nah, sedangkan diagram garis disajikan dalam bentuk garis seperti ini. Nah, yang terakhir ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu adalah diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Jadi penyajiannya dalam bentuk lingkaran seperti gambar ini. Nah, ini perbedaan penyajian data. Nah, kedua materi ini telah dipelajari di kelas 7. Berikut kita masuk ke materinya, yaitu pertama, pengertian statistik dan statistika. Nah, pengertian statistik tersendiri itu adalah, pengertiannya itu data atau informasi. Nah, sedangkan statistika itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik, gitu. Jadi berbeda pengertian statistik dengan statistika. Oke, kita masuk ke mean atau rata-rata. Nah, mungkin kita sering dengar pengertian rata-rata melalui televisi atau dari koran gitu, atau bahkan nilai rapot siswa ada nilai rata-ratanya gitu. Nah, sebenarnya pengertian rata-rata itu sendiri apa sih? Nilai rata-rata itu adalah nilai yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai atau dari data, dari masing-masing data itu dijumlahi, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Nah, atau secara dirumuskan itu ada data tunggal, rumusnya seperti ini. Ini data tunggal. Nanti kita akan kasih contoh soalnya. Nah ini untuk data yang berkelompok. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, nilai matematika 15 siswa kelas 8-7 yaitu sebagai berikut. Nah, yang ditanya tentukan nilai rata-ratanya. Kita harus menentukan ini datanya berkelompok atau tunggal. Nah, dari data di atas yang ini, kita ketahui bahwa data ini tunggal. Nah, kita masukkanlah. Kita menggunakan rumus min data tunggal yang seperti ini. Kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya. Tadi kan pengertian min itu jumlah dari tiap data, dari masing-masing data. Berarti data yang ini, keseluruhan 15 data yang ini, kita jumlahkan. Kita jumlahkan seperti ini. Nah, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kan ada 15 karena nilai matematika 15 siswa dibagi 15. Nah, kita dapatlah hasilnya bahwa nilai rata-rata matematika 15 siswa yaitu 6,8. Contoh berikutnya untuk min data berkelompok. Nah, ini dalam bentuk soalnya dia sudah berkelompok seperti ini. Biasanya disajikan dalam bentuk frekuensi. Nah, arti frekuensi sendiri yaitu banyaknya data.
Jadi kalau misalnya rentang nilainya dari 11 sampai 15, ada frekuensinya 4, berarti banyaknya data dari rentang 11 sampai 15 itu ada 4. Nah, kita masukkanlah rumusnya. Nih, min data berkelompok. Nah, ini rumusnya. Kita selesaikan. F1 ini menyatakan frekuensi data pertama. Jadi frekuensi data pertama kan ada 4, berarti kita memasukkan 4. Nah, 13 ini kita ngambil nilai tengah dari rentangnya ini. Dari rentang-rentangnya ini. Nah, nilai tengah dari rentang 11 sampai 15 kan 13. Jadi, kita masukkan 4 kali 13. Begitu juga berikutnya. Nah, dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu kan frekuensi nih. Kita jumlahkan frekuensinya. Kita jumlahkan. Nanti didapat hasilnya 24,5. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Nah, pengertian median tersendiri adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Perhatikan ya. Ini yang harus kita perhatikan. Data yang sudah diurutkan. Nah, berikutnya adalah jika banyak data ganjil, maka nilai mediannya yaitu nilai yang berada di tengah setelah diurutkan. Tetapi, jika banyak data genap, maka nilai mediannya yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah setelah diurutkan kemudian dibagi 2. Ingat, kalau kita mencari median dari sebuah data, kita harus mengurutkan data tersebut. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumus yang ini kita gunakan untuk N ganjil. N itu menyatakan banyaknya data. Ini untuk banyaknya data yang genap. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diberikan data tunggal yang telah diurutkan sebanyak 99 buah. Tentukan data keberapa yang menjadi median data tersebut. Jadi, soal ini menanyakan kita data keberapa, berarti X keberapa, XN-nya gitu. Nah, kita masukkanlah rumusnya. 99, ini kan dia ganjil. Berarti kita gunakan rumus yang N ganjil. Kita selesaikan. Nah, selesaiannya kita masukkan ME sama dengan XN tambah 1 per 2. Baru kita substitusikan. N-nya kan 99. Jadi tambah 1, 100 per 2. Berarti 50. Berarti median data tersebut berada pada data ke 50. Kita coba ke contoh berikutnya. Nah, diberikan data tunggal yang telah diurutkan sebanyak 100 buah. Tentukan data keberapa yang menjadi median data tersebut. Nah, sama seperti soal sebelumnya, ini hanya saja jumlah datanya ada 100, yaitu bilangan genap. Nah, kita gunakan yang rumus kedua untuk N yang genap. Kita selesaikan. Nah, kita selesaikan. Jadi didapati bahwa ME-nya yaitu data ke-50 ditambah data ke-51 per 2. Jadi kita ketahui nanti posisinya yaitu data ke-50 dan data ke-51, tapi nanti hasilnya dibagi 2. Kita jumlahkan dulu. Seperti itu nanti dapat nilai mediannya. Baik, kita akan masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, ini dikasih data ya kan, data. Nah, dalam menentukan median kan kita harus, kuncinya adalah mengurutkan setiap data dari data yang nilainya paling kecil sampai data yang paling besar. Nah, kita urutkan dulu. Nah, ini hasil pengurutan datanya. Nih, sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, berikutnya adalah kan ini jumlah datanya ganjil. Jadi, ganjil kan? Jadi kita harus mencoret, menghitungnya dari yang kiri ke kanan supaya kita dapat yang tengahnya. Yang mana sih yang tengahnya? Nah, nih, coret secara seimbang dari kiri dan kanan. Nah, di yang kiri kan 4, yang kanan juga 4. Jadi, diperolehlah median datanya adalah 6. Nah, nih, kalau kita masukkan ke rumusnya kan terbukti kan?
Nah, XN tambah 1 per 2. N-nya ada 9. Kan, banyak datanya ada 9. Nah, tambah 1 per 2. Jadi, X ke 5. Kita hitung yang diurutkan. 1, 2, 3, 4, 5. 6 jawabannya kan yang ini. Berarti sama, berarti terbukti dong. Berikutnya materi modus. Apa sih modus itu? Kan? Nah, modus itu adalah data atau nilai yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi paling banyak. Jadi, modus itu adalah nilai suatu data yang paling sering muncul, yang banyak kali munculnya, yang memiliki frekuensi paling banyak. Nah, dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumus ini untuk modus data yang sudah dikelompokkan. Nah, keterangannya sebagai berikut. L itu tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tinggi. I adalah panjang kelasnya, intervalnya. B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, untuk data yang belum dikelompokkan, ukuran data yang memiliki frekuensi paling banyak. Jadi, modus data yang belum dikelompokkan, itu kita lihat aja frekuensinya yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalnya, ini soalnya. Diberikan data sebagai berikut, tentukan modus data di atas. Nah, data ini kan belum dikelompokkan kan, berarti dia yang paling sering muncul. Modus data yang belum dikelompokkan, yaitu ukuran yang memiliki frekuensi paling tinggi. Jadi kita lihat, yang paling banyak muncul kan 7 dan 8. Kenapa 7 dan 8? Karena dia memiliki frekuensi yang sama, yaitu 3. Jadi, modus dari data tersebut adalah 7 dan 8. Nah, ini juga. Nah, ini contoh lainnya, yaitu diberikan data sebagai berikut. Tentukanlah modus data di atas. Modus itu kan nilai dari data yang sering muncul kan, yaitu ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi katanya. Nah, sedangkan data yang ini frekuensinya sama, yaitu 1. Jadi, data ini tidak memiliki modus karena frekuensinya sama, yaitu 1. Jadi, nggak ada data yang sering muncul gitu. Contoh berikutnya, nah, ini adalah data berkelompok kan, sudah dikelompokkan. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Kita gunakan rumus yang ini. Nah, dari tabel ini kita dapati bahwa L-nya adalah 48,5, I adalah 6, B1-nya 5, dan B2-nya 6. Jadi kita substitusi ke dalam rumus, didapati bahwa modusnya adalah 51,83. Oke, sekian presentasi tentang statistika, yaitu 3 materi, min, median, dan modus. Semoga bermanfaat ya.